Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Kondisi wanita yang memprihatinkan menimbulkan kegelisahan di seluruh desa. Para ibu hamil yang selama ini bergantung pada perawatan bidan muda itu mulai merasa khawatir. Mereka cemas bukan hanya karena keadaan wanita yang belum membaik, tetapi juga karena mereka tidak tahu siapa yang akan merawat mereka di masa kehamilan yang semakin dekat. Setiap hari beberapa dari mereka berkumpul di rumah Nek Imas untuk menanyakan kabar tentang Konita. "Bagaimana kondisi Bu Konita, Nek?" tanya Bu Sari, salah satu ibu hamil yang selalu datang untuk memastikan keadaan Konita. Nek Imas hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya masih kerap mengalir setiap kali melihat Konita terbaring lemah di tempat tidurnya. "Dia belum sadar, Bu. Dokter bilang kondisinya stabil. Tapi kita harus sabar menunggunya, Bu." Di sisi lain, para ibu hamil semakin panik. Mereka takut karena bidan lain di desa ini jarang ada. Konita adalah satu-satunya bidan yang selalu siap siaga kapanpun dibutuhkan. Tanpa dia, siapa yang akan membantu mereka saat persalinan tiba? Dengan kejadian itu, Pak Kades pun tidak tinggal diam. Dia menyadari kondisi darurat ini. Dia segera mencari cara untuk mendapatkan bidan pengganti untuk sementara waktu. "Kita harus segera menghubungi dinas kesehatan kota. Tidak mungkin kita biarkan para ibu hamil tanpa perawatan medis," ujar Pak Kades saat berdiskusi dengan tetua desa. Singkatnya, beberapa hari kemudian, berkat usaha dari Pak Kades, dia pun berhasil mendatangkan bidan pengganti dari kota. Bidan baru ini bernama Bu Retno, seorang wanita parubaya yang berpengalaman dan penuh perhatian. Meski kedatangan Bu Retno memberikan sedikit ketenangan bagi para ibu hamil, kehadiran Konita tetap dirindukan. Desa ini sudah sangat akrab dengan sosok ramah dan muda seperti Konita, sehingga suasana terasa berbeda tanpa senyum hangat dan pelayanan penuh cinta dari Bu Konita. Sementara di sisi lain, Pak Kades dan beberapa warga terus melakukan penyelidikan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Konita. Keadaan Konita yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun telah memicu kemarahan di seluruh warga desa. Pak Kades bertekad menemukan siapa pelaku kejahatan ini. Setiap warga yang tinggal dekat kebun ditanyai satu persatu. Namun mereka semua tidak ada yang mengetahui siapa yang terlibat dalam insiden tersebut. Seperti ada yang menyembunyikan sesuatu, namun belum ada bukti yang cukup untuk menuduh seseorang. Kecurigaan mulai tertuju pada Jaka dan gengnya. Memang Jaka selama ini dikenal sebagai pemuda pembuat onar yang seringkali tidak peduli dengan aturan di desa. Beberapa warga telah melihat mereka sering berkumpul di sekitar kebun, terutama pada malam hari. Desas-desus mulai berkembang, dan nama Jaka pun sering disebut dalam pembicaraan di antara para warga. Pak Kades saat itu mulai mendengar bisikan-bisikan tentang kemungkinan keterlibatan Jaka. Ia tahu bahwa jika ini benar, Jaka dan gengnya harus segera ditangkap. Tidak hanya karena mereka telah meresahkan para warga, tetapi juga karena kejahatan mereka yang lakukan terhadap Konita adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, Pak Kades pun memutuskan untuk membuat pengumuman di balai desa. Dia mengumpulkan semua warga, termasuk para tetua dan juga pemuda desa. Dalam pertemuan yang diadakan sore hari itu, mereka semua membahas, "Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu apa yang terjadi pada Bu Konita. Ini bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah menjadi masalah bagi desa kita. Bidan yang selama ini merawat kita, menjaga kesehatan kita, telah menjadi korban tindakan yang sangat keji." Ucap Pak Kades memulai dengan nada yang tegas. Semua warga terdiam menunggu apa yang akan dikatakan oleh Pak Kades selanjutnya.
Beberapa dari mereka saling berbisik, memperkirakan siapa pelakunya. Di antara kerumunan, Jaka dan gengnya berdiri dengan wajah yang tegang. Mereka tampak gelisah namun berusaha tetap tenang di hadapan para warga lain. Mulai hari ini, saya akan menyelidiki lebih lanjut siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan saya juga ingin mengingatkan, bagi siapapun yang terlibat, jika mereka tertangkap tidak akan ada ampun. Mereka akan dipenjara dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Ini janji saya. Jaka dan gengnya mulai merasa semakin terdesak. Mereka tahu bahwa penyelidikan ini bisa mengarah kepada mereka jika ada saksi atau bukti yang telah muncul. Malam itu setelah pertemuan selesai, Jaka mengumpulkan gengnya di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Kita harus berhati-hati sekarang. Pak Kades sudah mulai curiga. Kita nggak bisa terus-terusan tinggal di sini. Kalau mereka mulai tahu kita yang melakukan itu, ucap Jaka dengan nada tegas. Terus, kita harus gimana nih, Jak? Kalau kita ketahuan, kita bisa dipenjara. Tanya salah satu temannya dengan nada yang khawatir. Jaka terdiam sejenak. Berpikir keras, ia tahu situasi ini semakin sulit. Sudah, kita tetap tenang dulu. Jangan sampai ada yang bikin kita curiga. Tapi kalau keadaan semakin buruk, kita mungkin harus kabur dari desa ini. Kalau kita tetap di sini, mereka pasti akan tahu. Namun ketakutan Jaka semakin menjadi-jadi. Saat beberapa hari kemudian Pak Kades mulai memanggil beberapa saksi, termasuk mereka yang sering melihat Jaka dan gengnya berkeliaran di sekitar kebun. Saat itu salah satu warga mengaku melihat Jaka di dekat kebun pada malam kejadian. Ini membuat Jaka semakin cemas. Di sisi lain, kondisi Konita perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah beberapa minggu terbaring lemah, Konita pun akhirnya mulai tersadar. Namun meski tubuhnya mulai pulih, jiwanya masih terguncang. Kenangan akan malam kelam itu terus menghantui pikirannya, membuatnya dia sulit tidur dan juga merasa aman. Naimas dan Bu Retno yang selalu ada di sisinya memastikan Konita mendapatkan perawatan yang baik. Meskipun begitu, Konita belum siap menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia merasa takut dan malu, meski tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Warga desa juga berharap Konita bisa segera pulih, baik secara fisik maupun secara mental. Singkatnya, setelah pengumuman dari Pak Kades dan berbagai bukti yang mulai mengarah kepada mereka, Jaka dan gengnya semakin merasa terpojok. Mereka tak lagi bisa bersembunyi di balik kebohongan, dan bayangan penjara kini menghantui setiap langkah mereka. Setiap malam tidur mereka tak akan pernah tenang, karena dihantui oleh rasa takut dan juga kesalahan yang telah mereka perbuat. Di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di sebuah gubuk tua, Jaka dan gengnya kembali bertemu. Malam itu suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Wajah-wajah pucat dan keringat dingin menandai kegelisahan mereka. Kita nggak bisa terus-terusan di sini. Saya rasa Pak Kades pasti curiga. Dan kalau Konita sembuh, dia pasti bakal buka suara. Kita habis kalau tetap tinggal di sini, ucap Jaka membuka pembicaraan dengan nada yang tegang. Jak, aku gak mau masuk penjara loh, Jak, ujar Dodi, salah satu teman Jaka yang terlihat sangat ketakutan. Orang-orang sudah mulai ngomongin kita, Jak. Tiap aku lewat di depan warung, mereka lihat aku kayak aku ini penjahat besar loh, Jak. Jaka menghela nafas dengan panjang. Dia tahu benar apa yang sedang terjadi. Iya, kita nggak punya banyak waktu. Konita juga sudah mulai sadar. Kalau dia ngomong, kita nggak bakal punya kesempatan lagi. Kita harus segera keluar dari desa ini. Tapi gimana caranya, Jak? Semua orang pasti bakal curiga kalau kita tiba-tiba pergi. Apalagi Pak Kades. Pasti dia bakal tanya-tanya, Jak. Kita bisa langsung ketahuan, saut Andi dan juga temannya yang lain. Jaka diam sejenak, mencoba berpikir lebih jernih. Dalam kepalanya tak ada jalan keluar lain selain melarikan diri. Dia tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Meninggalkan desa mungkin satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari jeratan hukuman. Tapi kita nggak bisa pergi gitu aja secara terang-terangan. Kita harus kabur tengah malam.
Pas sudah tidak ada yang lihat, kita bawa barang secukupnya dan kita jalan lewat hutan belakang. Oke? Dari sana kita bisa keluar ke kota terdekat. Emangnya kemana kita bakal pergi, Jak? Tanya Andi yang wajahnya terlihat semakin cemas. Kita juga kan gak punya uang banyak, dan kita gak tahu harus tinggal di mana, Jak. Jaka menatap Andi, matanya penuh kekhawatiran. Kita bakal ke kota. Di sana kita bisa ngumpet sementara waktu. Mungkin kita juga bisa cari kerja kasar buat bertahan hidup. Yang penting kita nggak ketahuan dulu sama warga di sini. Teman-temannya saling pandang. Jelas terlihat bahwa mereka semua takut dengan rencana ini. Namun mereka tahu tak ada pilihan lain. Tinggal di desa berarti menghadapi kemungkinan di penjara, dan itu pasti lebih menakutkan daripada menghadapi ketidakpastian di luar sana. Dodi yang biasanya banyak bicara kini hanya terdiam, memikirkan segala kemungkinan yang buruk bisa terjadi. Aku setuju. Aku gak mau duduk di balik jeruji. Kita harus pergi. Andi mengangguk dengan pelan, meski jelas terlihat bahwa ia sangat gugup. Baiklah Jack. Kalau gitu, kita kapan berangkat? Besok malam. Kita kumpul di sini jam 2 pagi. Bawa apa yang paling penting saja. Nanti kita jalan lewat hutan, terus ke arah kota. Jangan sampai ada yang curiga dengan kita. Dan ingat, jangan bicara apapun ke siapapun. Keputusan pun sudah diambil. Mereka semua akan kabur meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat mereka hidup. Setelah percakapan itu, mereka semua kembali ke rumah masing-masing, berusaha berperilaku seolah tidak ada yang salah, meski di dalam hati mereka penuh dengan kecemasan. Singkat cerita, malam berikutnya telah tiba. Saat itu desa sudah sepi dengan hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan. Di gubuk tua, Jaka, Dodi, dan Andi berkumpul seperti yang telah direncanakan. Masing-masing membawa sebuah tas kecil dengan barang-barang yang mereka anggap penting. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, namun keputusan untuk melarikan diri sudah bulat. Jaka sebagai pemimpin, dia mengawasi jalan setapak di depan gubuk. Ayo, kita nggak boleh lama-lama di sini. Semua harus berjalan cepat dan tenang. Mereka bertiga mulai melangkah menembus malam yang gelap tanpa bulan. Hutan di belakang desa adalah jalur yang tidak sering dilewati, dan mereka berharap itu akan mengurangi kemungkinan ketahuan. Jalan di dalam hutan terasa licin dan juga penuh rintangan. Tetapi mereka semua terus berjalan, tak berhenti meski rasa takut semakin menyergap di hatinya. Suasana hutan yang begitu sunyi hanya terdengar gemerisik daun yang tertiup angin. Suara langkah kaki mereka yang sekali menghantam ranting kering, serta rasa was-was yang menyelimuti setiap langkah. Jak, berapa jauh lagi ya Jak kira-kira? Tanya Dodi dengan nafas terengah-engah. Aduh, ya masih lama tuh Dot. Tapi kita nggak bisa berhenti. Jawab Jaka sambil terus melangkah. Kalau kita berhenti, nanti kita bisa tertangkap. Namun di dalam hatinya, Jaka juga mulai merasa ragu. Apakah pelarian ini benar-benar akan berhasil? Bisakah mereka menghindari hukuman atas perbuatan mereka terhadap Konita? Mereka terus berjalan, hingga akhirnya langit mulai menunjukkan tanda-tanda telah fajar. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Jika pagi tiba, warga desa mungkin sudah menyadari kepergian mereka. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan dan mulai melihat jalan besar menuju kota, mereka merasa sedikit lega. Setelah mereka semua pergi dari desa itu, mereka pun sudah sampai di kota. Singkatnya beberapa hari kemudian, suasana di rumah Naimah sedikit berbeda. Konita yang selama ini terbaring lemah, dia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia juga sudah bisa duduk di ranjang meski tubuhnya masih terasa lemas. Naimas dan Bu Retno selalu berada di sisinya, menjaga dan memastikan Konita mendapatkan perawatan yang baik. Pak Kades pun datang berkunjung pada pagi itu. Wajahnya penuh dengan rasa khawatir dan juga penuh harapan. Ia membawa kabar penting, sekaligus ingin memastikan apakah Konita sudah siap menceritakan kejadian yang telah dialaminya. "Bagaimana keadaanmu, Nak?" tanya Pak Kades sambil duduk di dekat ranjang Konita. Konita tersenyum lemah. "Sedikit lebih baik, Pak Kades. Terima kasih sudah sering datang menjenguk." Pak Kades mengangguk dengan penuh perhatian.
Semua warga sangat peduli padamu, Konita. Mereka mendoakanmu setiap hari. Kami juga terus mencari siapa pelaku yang berani melakukan kejahatan keji ini. Konita menundukkan wajahnya sejenak. Pikirannya kembali pada malam kelam itu, kenangan buruk yang terus menghantui pikirannya. Namun sekarang keadilan harus segera ditegakkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Konita berkata dengan suara pelan namun tegas, "Pak Kades, saya sempat mengenali suara-suara mereka." Pak Kades yang sejak tadi serius mendengarkan, dia pun langsung menegakkan tubuhnya. "Suara mereka? Maksudmu, kau tahu siapa yang melakukan ini?" Konita mengangguk dengan pelan. Wajahnya saat itu masih dipenuhi kecemasan. Namun ia tahu bahwa ini saatnya untuk berbicara. "Waktu itu, saya tidak bisa melihat wajah mereka, Pak. Karena mereka semua menutupi wajahnya, Pak. Tapi saya ingat suaranya, Pak Kades. Suara itu pasti suara Jaka dan teman-temannya, Pak. Saya yakin." Pak Kades terdiam sejenak. Dia mencerna apa yang baru saja dikatakan Konita. Kecurigaannya selama ini tampaknya semakin mendekati kebenaran. Dia juga sudah mendengar desas-desus tentang keterlibatan Jaka dan juga gengnya. Tapi kini dengan pengakuan dari Konita, ia semakin yakin. Jaka, aku sudah menduganya. Mereka juga kan sering terlihat di sekitar kebun. Gumam Pak Kades. Aku juga sudah menduganya, Konita. Mereka juga sering terlihat di sekitar kebun tempat kamu ditemukan. Konita menunduk matanya berkaca-kaca. Saya takut, Pak Kades. Kalau mereka tahu saya mengenali mereka, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya, Pak. Pak Kades menatap Konita dengan penuh simpati. Tenang saja, kau sudah cukup berani untuk menceritakan hal ini. Sekarang, aku akan memastikan mereka ditangkap. Kami tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Kamu tenang ya, Konita. Pak Kades berdiri, memutar pikirannya untuk langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa jika Jaka dan gengnya memang bersalah, maka dia harus segera bertindak. Apalagi beberapa hari terakhir Jaka dan teman-temannya sudah tidak terlihat di desa. Itu membuat dia semakin yakin. Membuat banyak warga merasa curiga bahwa mereka telah melarikan diri. Baiklah, kalau begitu saya akan segera melapor ke pihak kepolisian. Jika mereka benar-benar kabur, maka polisi akan mengejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Naimas yang sedari tadi diam, dia pun akhirnya angkat bicara. Pak Kades, saya juga mohon, tolong pastikan mereka agar tertangkap, Pak. Konita sudah cukup menderita. Saya tidak terima, Pak. Tenang saja, Bu. Kami akan berusaha. Kami janji. Ucap Pak Kades sembari menepuk bau Naimas dengan lembut. Tak lama setelah Pak Kades meninggalkan rumah Naimas, dia langsung menuju kantor desa. Dengan langkah cepat ia segera menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahu perkembangan terbaru, termasuk pengakuan dari Konita. Di kantor polisi Pak Kades bertemu dengan Inspektur Arman, yaitu seorang perwira yang bertanggung jawab atas kasus ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kades, Inspektur Arman segera memerintahkan timnya untuk bergerak. Jadi, menurut pengakuan korban, pelakunya adalah Jaka dan gengnya? Tanya Pak Arman dengan memastikan. Betul, Pak. Konita katanya mengenali suara Jaka dan teman-temannya. Saya juga sebenarnya sudah curiga sejak awal. Dan ditambah, sekarang mereka semua sudah menghilang dari desa. Saya yakin pasti mereka melarikan diri, Pak. Jawab Pak Kades. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Mereka bisa saja sudah berada di luar desa ataupun pergi ke kota. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka kabur terlalu jauh. Ujar Pak Arman sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi tim pengejaran. Pak Arman juga meminta bantuan kepada kepolisian kota agar ikut membantu penyelidikan serta mencari pelaku yang katanya sudah berlari ke arah kota. Singkatnya saat itu, Pak Arman menghubungi salah satu rekan di kepolisian kota melalui telepon, yaitu dia menghubungi Pak Danu. Halo Pak Danu, saya Arman.
Ada informasi penting mengenai pelarian beberapa pelaku kasus penyerangan di desa kami, Pak. Saya butuh bantuan dari kepolisian kota untuk menangkap mereka. Pak Danu yang dihubungi dari pihak kota, dia mendengarkan dengan serius. Baik Pak Arman, bisa Anda kirimkan detail mengenai pelaku-pelakunya? Baik Pak, saya akan segera kirimkan foto-foto pelaku. Mereka adalah Jaka dan juga gengnya. Pak Danu yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa, dia pun langsung memahami situasinya. Baiklah Pak, kami akan segera menyebarkan informasi ini ke setiap pos polisi di seluruh kota. Jika mereka memang ada di sini, tidak lama lagi pasti kami akan menemukannya. Terima kasih Pak Danu. Kami sangat menghargai bantuan Anda. Kami harap mereka segera tertangkap. Ujar Pak Arman merasa sedikit lega bahwa pencarian kini telah diperluas. Singkatnya 2 hari kemudian di kota yang sibuk, Jaka dan 2 temannya, Andi dan Dodi, terlihat sedang mencoba mengamen di pinggir jalan di dekat pasar besar. Mereka mengamen karena tidak memiliki uang sepeser pun dan harus segera mencari cara untuk mendapatkan makanan dan juga tempat berteduh. Jaka yang selama ini menjadi pemimpin kelompoknya berdiri dengan wajah penuh kegelisahan. Kita nggak bisa terus kayak gini, Do. Kalau begini terus, kita pasti ketahuan. Andi yang memegang gitar tua, dia pun ikut angkat bicara. Tapi kita nggak punya pilihan lain, Jak. Kalau nggak ngamen, kita nggak punya uang buat makan. Dodi yang dari tadi hanya terdiam, dia pun menambahkan, Sudah, kita harus tetap tenang. Selama kita nggak bikin masalah, mereka nggak akan tahu kita di sini. Namun mereka tak menyadari bahwa foto mereka sudah tersebar luas di kalangan kepolisian kota. Salah satu petugas yang sedang berpatroli di daerah pasar melihat mereka dari kejauhan. Matanya langsung mengenali wajah-wajah dari foto yang baru saja diterimanya. Polisi tersebut segera menghubungi rekan-rekannya melalui radio. Dan tak lama kemudian, beberapa polisi bersenjata ringan mulai mendekati area tersebut dengan hati-hati. Jaka dan teman-temannya yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, perlahan merasa ada suasana yang berbeda. Mereka melihat beberapa orang berpakaian preman yang tampaknya mulai memperhatikan mereka dengan seksama. Jak, ada yang gak beres, Jak. Bisik Andi, matanya waspada. Jaka yang mulai merasakan hal yang sama, dia pun mencoba tetap tenang. Kita harus cabut sekarang, katanya pelan tapi tegas. Mereka mulai bergerak perlahan menjauh dari tempat mereka mengamen. Saat mereka mencoba berjalan ke arah gang kecil di belakang pasar, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang yang terdengar. Berhenti, jangan bergerak. Jaka dan gengnya pun langsung tersentak. Mereka menoleh ke belakang dan melihat beberapa polisi mulai mendekat. Dengan tangan siap menangkap tanpa berpikir panjang, Jaka langsung berlari sekuat tenaga ke arah gang sempit di belakang pasar, diikuti oleh Andi dan juga Dodi. Mereka berlari dengan panik berharap bisa kabur dari kejaran polisi. Tahap mereka, ayo, jangan sampai lolos, teriak salah satu polisi sambil mengejar ketiga pelaku itu. Gang-gang sempit di belakang pasar menjadi ajang pengejaran yang sengit. Jaka yang berlari paling depan, dia pun mencoba mencari celah untuk bersembunyi. Tetapi setiap gang yang mereka melewati sepertinya sudah dipenuhi oleh polisi. Polisi yang mengejar mereka terus berteriak mempersempit ruang gerak mereka. Cepat ke arah kiri, teriak Jaka pada teman-temannya, mencoba mengelabui polisi yang sedang mengejar. Namun usaha mereka sia-sia. Polisi sudah mengepung seluruh area dan setiap jalan yang mereka coba masuki. Andi yang kelelahan mulai tertinggal di belakang. Nafasnya saat itu sudah tersengal-sengal. Jak, kita nggak bakal bisa kabur lagi, Jak. Mereka udah ngepung kita. Kamu jangan ngomong begitu. Kita pasti bisa. Ayo, jawab Jaka dengan suara putus asa. Dodi yang sekarang berada di paling belakang, dia pun tiba-tiba tersandung dan jatuh. Dia mencoba bangkit tapi polisi sudah berada tepat di belakangnya. Jak, tolongin aku, Jak. Jaka dan Andi berhenti sejenak. Mereka menoleh ke belakang melihat Dodi yang sudah dikepung oleh para polisi. Tetapi mereka tak punya waktu untuk menolongnya. Duh, maaf, Duh, bisik Jaka dengan perasaan bersalah. Mereka melanjutkan lari meninggalkan Dodi yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Singkatnya setelah beberapa menit pengejaran, Jaka dan Andi akhirnya terpojok di ujung gang buntu. Dinding tinggi di depan mereka menghalangi pelarian mereka.
dan suara langkah kaki polisi pun semakin mendekat. Jaka menatap dinding di depannya dengan putus asa. Mereka tak lagi punya tempat untuk berlari. Kita habis, Jak. Gimana nih, Jak? Kata Andi dengan suara serak. Mereka pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Jaka yang biasanya penuh percaya diri, kini pun hanya bisa diam. Dia tahu ini adalah akhir dari pelarian mereka. Tak lama kemudian polisi datang mengepung mereka dari berbagai arah. Dengan tangan di udara mereka berdua menyerah tanpa perlawanan. Kalian ditangkap atas tuduhan penyerangan terhadap wanita, bidan desa. Singkat cerita, malam itu pun berita penangkapan Jaka dan gengnya telah menyebar luas di kota dan desa. Polisi berhasil menangkap semua pelaku yang telah kabur, dan kini mereka akan dihadapkan pada keadilan atas perbuatan dari mereka. Pak Arman yang menerima kabar tersebut segera mengabari Pak Kades dan juga warga desa bahwa pengejaran telah selesai. Warga desa kini bisa sedikit bernafas lega karena akhirnya pelaku telah tertangkap, dan itu adalah pelaku dari ulah Jaka dan juga gengnya. Setelah Jaka dan gengnya berhasil ditangkap, proses hukum pun berjalan cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan termasuk pengakuan Konita dan kesaksian warga yang melihat mereka melarikan diri memperkuat tuduhan terhadap Jaka dan kelompoknya. Saat itu pengadilan digelar di kota terdekat, dan warga desa yang di situ menunggu dengan harap-harap cemas. Banyak dari mereka yang merasa marah atas apa yang terjadi kepada Konita, bidan muda yang sudah begitu banyak berjasa bagi mereka. Kini saatnya keadilan agar ditegakkan. Di ruang sidang, Jaka dan teman-temannya hanya bisa tertunduk. Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk membela diri. Semua bukti sudah mengarah jelas pada mereka semua, termasuk pengakuan Konita yang mengatakan bahwa dia mengenali suara Jaka saat kejadian. Hakim pun dengan tegas menyatakan bahwa mereka bersalah atas segala tuduhan. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan, ucap hakim dengan lantang. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Putusan itu disambut lega oleh para warga yang telah hadir. Berita tentang hukuman Jaka dan gengnya menyebar cepat ke seluruh desa. Warga merasa lega, terutama para ibu-ibu yang selama ini bergantung pada bantuan Bu Konita. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi bidan muda itu yang sempat terpuruk akibat kejadian tersebut. Namun dengan semangat dan dukungan dari para warga desa serta dari nenek Imas yang setia merawatnya, Konita pun perlahan mulai pulih baik secara fisik maupun secara mental. Tak lama setelah putusan dari pengadilan, Konita mulai kembali beraktivitas sebagai bidan di desa. Namun kali ini dia juga tidak lagi bekerja sendirian, karena dulu Pak Kades telah menghubungi seorang bidan senior bernama Bu Retno. Dan pada hari-hari berikutnya, Konita dan Bu Retno tengah mempersiapkan diri untuk mengunjungi seorang ibu yang diperkirakan akan melahirkan dalam waktu dekat. Meski masih ada sedikit trauma yang menghantui, Konita merasa lebih kuat dengan adanya dukungan dari Bu Retno dan juga seluruh warga. Konita, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Bu Retno sambil menyiapkan peralatan medis mereka. Konita pun tersenyum lembut. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, Bu. Terima kasih karena sudah membantuku. Tanpa ibu, mungkin aku masih terjebak dalam bayang-bayang kejadian itu. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan dengan sepeda ke rumah salah satu ibu yang sedang hamil tua. Sepanjang perjalanan, warga desa yang mereka temui selalu menyapa dengan hangat. Desa yang dulu sempat diselimuti ketakutan, kini kembali menjadi tenang berkat ketegasan dari Pak Kades dan keberhasilan pihak kepolisian menangani kasus tersebut. Dan singkatnya tiba di rumah Bu Sari. Dia adalah salah satu ibu yang akan melahirkan. Konita langsung disambut oleh suami dan juga keluarga Bu Sari. Alhamdulillah, Bu Konita sudah pulih. Silakan masuk, Bu. Istri saya sudah menunggu-nunggu kedatangan ibu. Bu Sari yang duduk di tempat tidurnya, dia pun berbicara. Cek tadi pagi, saya sudah merasakan kontraksinya, Bu. Tapi saya percaya dengan ibu dan Bu Retno. Saat itu Bu Retno yang juga hadir. Dia pun segera memberikan pengarahan kepada suami dan keluarga Bu Sari mengenai apa yang perlu dilakukan selama proses persalinan. Kerjasama antara Konita dan Bu Retno semua membuat proses berjalan dengan lancar.
Singkatnya, setelah beberapa jam telah berlangsung, Bu Sari pun alhamdulillah berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan itu, dan senyuman kebahagiaan mereka tersebar di wajah setiap orang yang ada di sana. Selamat Bu Sari, Anda melahirkan bayi yang sangat sehat. Anak ibu laki-laki, Bu, ganteng. Saat itu Bu Sari tak bisa menahan air matanya. Kebahagiaannya, begitu juga suaminya yang memeluk bayi tersebut dengan penuh rasa cinta. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, setelah dia membantu menolong kelahiran banyak bayi, sekarang ada sesuatu yang mulai terasa aneh pada dirinya, yaitu rasa mual yang datang tak menentu. Tubuh Konita sekarang lemas dan selera makannya berubah. Awalnya Konita mengira hanya kelelahan karena kembali aktivitas bekerja. Namun saat gejala mual semakin sering terjadi, Bu Retno juga mulai khawatir. Konita, kenapa kamu sering kali mual akhir-akhir ini? Ini bukan hal biasa. Bagaimana kalau kita periksa lebih lanjut? Ucap Bu Retno suatu pagi ketika mereka sedang bersiap mengunjungi seorang ibu yang akan melahirkan. Konita tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa cemas. Tidak usah, Bu. Mungkin aku hanya kelelahan saja. Tapi baiklah, Bu. Setelah kunjungan nanti, kita bisa periksa. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Konita akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri. Hasil dari pemeriksaan itu membuatnya terdiam. Bu Retno yang mendampinginya di klinik melihat raut wajah Konita berubah menjadi drastis. Hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa Konita positif hamil. Bu Retno memeluknya dengan lembut. Konita, kamu harus tetap kuat. Ini bukan kesalahanmu, Nak. Kamu korban dalam kejadian itu. Sudah, kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, ya, Nak. Mendengar kabar bahwa dirinya hamil akibat perbuatan bejat Jaka dan gengnya, Konita pun merasa dunianya telah runtuh. Ia menangis dalam pelukan Bu Retno. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Bagaimana aku akan menghadapi ini? Bagaimana aku akan memberitahu keluargaku, Bu? Mereka pasti sangat kecewa. Dengar, Konita. Bayi yang kamu kandung tidak bersalah. Kejadian itu adalah mimpi buruk. Tapi kamu harus ingat bahwa hidupmu tak berhenti di situ, Nak. Kita bisa melewati ini bersama. Dan percayalah, warga desa ini pasti mencintaimu, dan mereka akan mendukungmu. Begitu juga keluargamu, Nak. Namun Konita merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Pikiran tentang bagaimana masyarakat akan memandangnya, serta ketakutan bahwa orang tuanya pasti akan kecewa dan juga marah, menghantui pikirannya setiap malam. Selama beberapa hari Konita menyembunyikan kehamilannya. Ia terus bekerja seperti biasa. Tetapi sekarang di dalam hatinya rasa takut itu terus tumbuh. Tepatnya suatu malam setelah tak lagi bisa menyimpan rahasianya, ia pun mengunjungi Pak Kades. Konita memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada Pak Kades dan juga istrinya. Pak Kades, saya hamil, Pak. Karena perbuatan mereka dulu. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Saya takut. Saya bingung. Saya bahkan belum berani menceritakan ini kepada orang tua saya di kota, Pak. Pak Kades menatap Konita dengan penuh rasa empati. Istrinya Bu Kades yang duduk di sebelahnya. Dia pun langsung memeluk Konita. Nak, kamu sudah melalui banyak hal yang berat. Kami semua di sini mendukungmu. Percayalah, Nak. Kamu harus kuat. Iya, Konita. Kami akan mendukung apapun keputusanmu, Nak. Namun saya yakin kamu juga akan mendapatkan kekuatan dari warga desa. Kamu adalah bagian dari keluarga besar desa ini, Nak. Kami semua peduli kepadamu. Lanjut Pak Kades dengan mengangguk. Perkataan Pak Kades dan istrinya sedikit memberi ketenangan pada hati Konita. Ia mulai merasakan bahwa mungkin ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana ia harus memberitahu keluarganya di kota. Orang tuanya selalu mengharapkan yang terbaik untuknya, dan ia tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi terhadap kabar ini. Singkat cerita, setelah berpikir panjang lebar, Konita akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menghubungi keluarganya. Ia merasa meskipun sulit,
Keluarganya berhak tahu tentang apapun yang terjadi kepadanya. Dengan tangan gemetar ia pun menekan nomor telepon ibunya. Halo Bu. Konita, Nak, kamu bagaimana di sana? Ibu rindu sekali, Nak. Kenapa kamu baru ngabarin ibu? Kamu kenapa, Nak? Terdengar kamu seperti menangis. Suara ibunya terdengar khawatir di ujung telepon. Konita pun terdiam sejenak saat itu. Dia mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya. Ibu, aku harus memberitahumu sesuatu, Bu. Ini sangat berat bagiku. Tapi aku tak bisa lagi menyembunyikannya, Bu. Ibunya pun langsung menjadi serius saat itu. Ada apa, Nak? Katakan, apa yang terjadi denganmu? Dengan suara bergetar, Konita mulai menceritakan semua yang telah terjadi, yaitu tentang kejadian mengerikan itu, bagaimana ia menjadi korban, dan sekarang kehamilannya sebagai akibat dari kejadian tersebut. Ia pun menumpahkan semua isi hatinya di situ, sambil menangis sepanjang penjelasannya kepada ibunya. Sementara di seberang telepon, suara ibunya tak terdengar selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian suara lembut ibunya pun menyela keheningan. Nak, ibu sangat sedih mendengar apa yang terjadi padamu. Tapi itu bukan salahmu, Nak. Kami sangat bersyukur. Ibu sangat bersyukur kamu masih selamat. Dan soal bayi itu, ibu tahu ini pasti sulit, Nak. Tapi kami akan mendukungmu. Apapun yang terjadi, ayah dan ibu akan selalu ada di sini untuk kamu, Nak. Air mata Konita mengalir dengan deras. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Dukungan dari keluarganya ada hal yang paling ia butuhkan untuk saat ini. Perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantuinya perlahan-lahan pun telah menghilang. Ibu, terima kasih ya, Bu. Iya, Nak. Kami akan segera datang menjengukmu, Nak. Kamu jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Setelah berbincang lama dengan ibunya, Konita pun menutup teleponnya. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, warga desa sudah mengetahui kabar tersebut. Namun alih-alih menghakimi, mereka justru memberikan dukungan penuh kepada Konita. Ibu-ibu hamil yang selama ini telah dibantu oleh Konita juga datang ke rumahnya, membawa makanan dan memberikan kata-kata penghiburan. Saat itu ia pun memutuskan untuk tidak menggugurkan bayi itu. Singkatnya, seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mencintai anak yang sedang ia kandung. Anak yang meskipun berasal dari peristiwa yang sangat menyakitkan, tetaplah sebuah kehidupan yang sangat berharga. Bulan-bulan berikutnya Konita melanjutkan pekerjaannya sebagai bidan desa. Kini dengan perut yang semakin membesar, ia tak lagi merasa takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya sepenuh hati. Pada akhirnya Konita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi dengan cinta dan dukungan dari mereka yang telah peduli, ia bisa bangkit dan menghadapi segalanya. Desa yang dulu hanya tempat kerja sementara baginya, kini sudah menjadi rumah sejati, di mana di situ ia menemukan keluarga baru dan kekuatan yang tak pernah ia duga ada di dalam dirinya. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.